Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ibu doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa pesan Ibu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rini di materi IPA kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Anda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan sistem ekskresi. Siapa yang masih ingat ada berapa organ ekskresi? Ya, betul, ada 4. Nah, organ pada sistem ekskresi yaitu ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang struktur ginjal. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme penyaringan darah di ginjal. Nah, ini struktur ginjal yang terdapat pada organ manusia. Apakah kamu tahu fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah, ini dia letak ginjal itu. Kira-kira kamu sudah tahu kan? Nah, kalau ginjal ini kita perbesar dan dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan, seperti pada gambar. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis. Dan bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis ginjal. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, nanti kita akan bahas di mana sih letak glomerulus. Nah, untuk tahapan penyaringan darah itu terdiri dari 3. Pertama, filtrasi. Kedua, reabsorpsi. Ketiga, augmentasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini proses tahapan penyaringan darah di ginjal yang digambarkan dalam bentuk skema. Pertama, tahapan filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor.
Filtrase selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahapan kedua yaitu tahapan reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tahapan ini disebut dengan tahapan reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kembali menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Inilah tahapan reabsorpsi. Yang ketiga, tahapan augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Inilah tahapan yang ketiga, yaitu tahapan augmentasi. Nah, kesimpulan video pembelajaran kita kali ini yaitu bahwa ada 3 tahapan dalam proses penyaringan darah di ginjal. Pertama, tahapan filtrasi atau penyaringan. Kedua, tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, tahapan augmentasi, yaitu pengeluaran urin sesungguhnya dalam bentuk urin. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.